Shalom semuanya, kembali lagi dalam ibadah yang mingguan SMA Kristen Immanuel. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Mari kita mulai ibadah kita. Ibadah kita dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari saya mengundang setiap kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita berikan hormat kita bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dengan mengangkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama-sama pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh mendengarkan, boleh memuji Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati untuk ibadah ini kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami hanturkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita akan menyanyi dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar fokus untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian firman-Mu. Dari awal. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami. Berikan pengertian kepada kami dan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar tema tentang kejujuran atau hidup yang jujur. Pembelajaran ini merupakan kelanjutan dari 10 perintah Allah. Hari ini kita sampai pada perintah Allah yang ke-9. Mari adik-adik kita akan terlebih dahulu membuka dari Alkitab kita yang merupakan dasar firman Tuhan. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 berisi tentang 10 perintah Allah yang diberikan melalui Musa
yang ditujukan kepada bangsa Israel. Dan perintah Allah ini dijadikan hukum yang dilakukan secara turun-temurun oleh bangsa Israel. Perlu adik-adik ketahui, 10 perintah Allah ini terbagi dalam 2 bagian. Pertama, perintah 1 sampai 4 adalah perintah mengenai bagaimana seharusnya bangsa Israel sebagai umat pilihan yang telah diselamatkan oleh Tuhan haruslah menghormati Tuhan sebagaimana seharusnya. Yang kedua, yaitu perintah ke-5 sampai 10 adalah hukum yang mengatur tatanan kehidupan bangsa Israel dengan sesamanya. Jadi intinya, bagian pertama hukum 1 sampai 4 merupakan perintah yang mengatur relasi manusia dengan Allah. Dan bagian yang kedua, perintah ke-5 sampai 10 merupakan perintah yang mengatur relasi manusia dengan sesamanya. Namun apakah 10 perintah Allah ini hanya diberlakukan bagi bangsa Israel? Tentu saja tidak, adik-adik. Hukum ini juga harus kita lakukan sebagai orang percaya masa kini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini yaitu perintah yang ke-9 yang berbunyi, janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa yang dimaksudkan dengan janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu? Dusta merupakan suatu perkataan atau perbuatan yang bersifat membohongi yang disengaja untuk kepentingan diri sendiri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab mencatat dusta atau kebohongan yang pertama dilakukan oleh iblis. Yang dapat adik-adik baca di dalam kitab Kejadian, pasal yang ketiga ayat yang pertama. Oleh karena itu, iblis disebut sebagai pendusta dan bapa segala dusta. Adik-adik, dusta atau kebohongan yang berikutnya juga dapat kita temukan di dalam Matius pasal 26 ayat 59. Dusta dan kebohongan ini dilakukan di pengadilan agama, di mana imam-imam kepala dan juga seluruh mahkamah agama mereka mencari saksi palsu agar Tuhan Yesus dihukum mati. Melalui ayat-ayat ini adik-adik, kita dapat melihat bahwa orang-orang yang menjadi saksi dusta mencari satu hal atau pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri, bahkan tidak segan-segan untuk mencelakai dan menghilangkan nyawa orang lain. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita pahami bahwa kebenaran itu tidak bisa dirubah. Kebenaran adalah sesuatu yang mutlak. Sehingga pada akhirnya nanti, di akhir zaman, setiap manusia akan diadili berdasarkan kebenaran yang ada. Di mana yang benar, tetap benar. Dan yang salah, tetaplah salah. Kebenaran itu tidak dapat dicampur adukan dengan ketidakbenaran. Kembali saya ulangi, yang namanya kebenaran adalah sesuatu yang mutlak. Yang benar tetap benar dan yang salah tetaplah salah. Namun apakah dengan demikian manusia lebih memilih untuk hidup di dalam kebenaran? Kenyataannya tidak. Ada sebagian manusia yang tetap hidup di dalam kebohongan. Jika kita mau jujur, sungguh sangat disayangkan. Di mana pada masa kini, kebohongan sudah menjadi sebuah gaya hidup. Ada sebagian orang ketika bersaksi dusta tidak lagi merasa bersalah di dalam hatinya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari pernah adik-adik temukan entah itu teman atau orang-orang terdekat yang terbiasa bersaksi dusta. Mungkin adik-adik sendiri ada yang telah terjebak dalam kebiasaan bersaksi dusta. Setiap orang yang bersaksi dusta
atau berbohong biasanya karena dua alasan. Yang pertama, yaitu untuk menutupi kesalahannya. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan keuntungan di balik kebohongan yang dilakukannya. Atas pola pemikiran ini, maka ada sebagian orang yang merasa nyaman hidup dalam kebohongan. Tanpa mereka sadari adik-adik, justru sebenarnya di balik kebohongan yang mereka lakukan akan berakibat fatal. Hal ini bukan hanya berdampak negatif bagi pelakunya, namun juga berdampak buruk bagi orang lain. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita akan membahas dampak buruk bagi diri kita sendiri atas sebuah kebohongan yang kita lakukan. Yang pertama, bersaksi dusta atau kebohongan itu sendiri sudah melanggar firman Tuhan dan mendatangkan dosa. Yang kedua, akan merusak hidup dan masa depan kita sendiri. Karena ketika kita hidup dalam kebohongan, maka sangat sulit orang lain untuk percaya kepada kita. Seorang pembohong tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan yang terburuk adalah seorang pembohong akan dijauhi orang lain. Yang ketiga, dari kebohongan yang kita lakukan akan memporak-porandakan hubungan kita dengan sesama. Baik itu keluarga atau juga orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang keempat, ketika kita hidup dalam kebohongan, maka relasi kita dengan Tuhan akan rusak. Sebab apapun bentuk dan alasannya, kebohongan itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, di sana Tuhan Yesus berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembahasan kedua, yaitu dampak buruk dari sebuah kebohongan yang kita lakukan terhadap orang lain, bukan saja akan merampas hak orang lain, menyakiti dan merugikan orang lain. Bahkan dari sebuah kebohongan bisa saja menghilangkan nyawa seseorang. Contoh dari merampas hak orang lain dapat kita temukan dalam kisah Yakub yang merampas hak kesulungan kakaknya Esau. Coba adik-adik tempatkan diri sebagai orang yang dirampas haknya. Tentu kita akan merasa marah, kecewa dan sedih. Karena apa yang menjadi hak adik-adik dirampas oleh orang lain. Hal inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang kita bohongi. Dan contoh di mana sebuah kebohongan dapat menghilangkan nyawa seseorang, salah satunya dapat kita temukan dalam kisah Raja Ahab dan Nabot. Di mana demi untuk mendapatkan tanah Nabot, Isabel, istri dari Raja Ahab, mendatangkan saksi dusta terhadap Nabot, sehingga Nabot dihukum mati dengan dilempari batu. Adik-adik, dari kedua pembahasan di atas, maka adik-adik dapat menentukan dan bersikap seperti apa dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Apakah adik-adik mau menjadi seorang pribadi yang jujur, walaupun waktu adik-adik hidup di dalam kejujuran bisa saja dijauhi orang-orang terdekat yang sudah terbiasa toleransi dengan hidup bersaksi dusta? Ataukah adik-adik memilih hidup sebagai seorang pembohong demi untuk kepentingan diri sendiri dan mengikuti gaya hidup orang-orang di sekitar adik-adik? Tentunya jika ini yang menjadi pilihan, maka adik-adik akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi seperti yang dijelaskan di atas. Sebagai seorang anak Tuhan, hendaknya jangan kita membiasakan diri hidup di dalam
kebohongan. Satu kebohongan yang kita ucapkan akan menciptakan kebohongan-kebohongan berikutnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah takut untuk jujur. Jangan takut menyatakan kebenaran. Lebih baiklah kita jujur, walaupun bisa jadi kita dimarahi oleh orang tua, oleh guru kita. Lebih baik kita jujur, walau oleh karena kejujuran kita, nilai akademik kita tidak sempurna. Lebih baik kita menyatakan kebenaran, walaupun bisa jadi kita ditolak. Dan kalau kita memang sudah hidup di dalam kebenaran, maka Tuhanlah yang akan membela adik-adik saat berhadapan dengan orang-orang yang bersaksi dusta terhadap kita. Tapi ingat, kita sendiri harus hidup dalam kebenaran terlebih dahulu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, marilah kita mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tetap jujur, yang tetap menyatakan apa yang benar, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.